Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Brendi Pradana, NIM 2018-130 dari kelas Agribisnis 5C. Di sini saya akan menganalisis beberapa kasus dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode keputusan atau discussion analysis, yang kedua metode antrian atau waiting list, dan yang ketiga yaitu metode penugasan atau assessment. Jadi langsung saja kita buka aplikasi Gempong-nya. Dan kasusnya sudah tertera di layar. Kasus pertama yang kita analisis menggunakan metode keputusan atau discussion analysis adalah sebagai berikut. Cafe ABC ingin membuka cabang baru yang berpusat di daerah Lawang, Dinoyo, dan Tidar. Tabel payoff-nya sudah tertera dan yang ditanyakan yang pertama yaitu kita cari maksimin, maximax, minimal regret, laplace, dan investasi. Dan yang kedua yaitu apabila probabilitas keuntungan yang diperoleh dari ketiga jenis investasi tersebut tergantung dari situasi pasar yang high, middle, dan low, yang masing-masing bernilai 15%, 30%, dan 55%. Investasi manakah yang sebaiknya dipilih berdasarkan konsep expected value dan expected regret. Jadi setelah kita buka Gempong-nya, langsung kita menuju ke modul, lalu klik discussion analysis, dan setelah itu pilih menu file dan langsung ke new, langsung kita pencet discussion tabel. Lalu yang ada di discussion tabel ada title. Nah, title di sini kita ganti dengan kasusnya yaitu Cafe ABC, terus number of discussion diganti menjadi 3, dan number of nature scales itu juga 3. Nah, lalu tampilannya akan muncul sebagai berikut. Di kolom probabilities kita ganti dengan alternatif investasi, yaitu di Lawang, Dinoyo, dan Tidar. Untuk kolom style 1, 2, 3 itu diganti dengan situasi pasar, yaitu high, middle, dan low. Untuk tabel payoff-nya tinggal kita copy dari kasus pertama ini, lalu di tabel probabilities diganti dengan nilai yaitu 15%, 30%, dan 55%. Selanjutnya yaitu kita klik solve pada toolbar. Nah, nantinya kita akan klik juga solution, dan di situ ada edit data jika ada data atau soal yang perlu diperbaiki. Nah, pada tabel atau toolbar solution itu ada 5 hasil yang ditampilkan, yaitu discussion table result, expected value multiplication, perfect information, regret or opportunity loss, dan Hurwitz type. Nah, untuk melihat hasilnya kita lihat pada bagian bawah aplikasinya terdapat expected value multiplication, perfect information, regret or opportunity loss, dan Hurwitz type. Kita klik satu persatu yang ada di bawah ini, lalu akan muncul tabel atau hasil perhitungan yang telah jadi. Hasil perhitungan sudah berada di tabel ini. Maksiminnya sebesar 3.500 di Tidar dan maksimaknya sebesar 5.000. Nah, untuk kesimpulan pada kasus pertama ini, pada saat situasi pasar high, middle, dan low yang masing-masing bernilai 15%, 30%, dan 55%, jadi investasi yang sebaiknya dipilih berdasarkan konsep expected value dan expected regret, yaitu jadi kesimpulan untuk kasus pertama ini yaitu investasi yang terbaik dipilih oleh Cafe ABC adalah di Tidar, sebab mendapatkan keuntungan yang maksimal dan biaya yang dikeluarkan rendah. Jadi kita langsung saja ke teori yang kedua atau kasus yang kedua dengan menggunakan metode antrian atau waiting list. Nah, kasus yang kedua ini dengan menggunakan metode waiting list, dan kasusnya ada di samping layar. Di sini yang ditanyakan yaitu rata-rata banyaknya pelanggan dalam sistem, rata-rata banyaknya pelanggan dalam antrian sebelum menerima layanan, rata-rata waktu seorang pelanggan menunggu dalam antrian, rata-rata waktu seorang pelanggan menunggu sebelum menerima layanan.
Seperti biasa, selanjutnya kita ke menu modul, lalu ke waiting list. Setelah itu klik file dan ke new, lalu ada pilihan, kita klik yang M/M/1. Selanjutnya akan muncul tabel waiting list yang M/M/1. Nah, di sini ada title di sini kita ganti dengan waiting list. Selanjutnya cost analisisnya kita no cost, lalu klik OK. Di sini akan muncul waiting list dan ini ada parameter dan value. Ya, parameter ini ada arrival rate dan value-nya sebesar 15, service rate atau MU 24 dan number of service value-nya 1. Lalu klik solve pada toolbar dan nantinya akan muncul QM atau data result dari waiting list solution. Nah, di solution ini ada beberapa hasil yang akan dimunculkan, ada waiting list result, terus table of probabilities dan paragraph of probabilities. Ada juga satu yaitu sensitivity to num serves. Nah, dari kasus kedua ini dengan metode antrian atau waiting list kita dapat menyimpulkan rata-rata pelanggan dalam sistem adalah 1,67. Lalu rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian sebelum layanan adalah 1,04. Kemudian rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam antrian yaitu 0,11 dan rata-rata waktu seorang pelanggan menunggu sebelum menerima layanan yaitu 0,07. Kasus terakhir yaitu kita analisis menggunakan metode penugasan atau assessment yang kasusnya berada di layar. Yang ditanyakan yaitu berdasarkan data di atas, General Manager dari Aroma Resto untuk menentukan penugasan yang paling tepat guna mencapai biaya rendah dan berapa besar biaya tersebut. Lalu langsung saja kita analisis seperti biasa langkah-langkahnya. Langsung saja kita klik modul, terus pilih assessment. Nah, langsung kita ke file, new, dan setelah itu number of job-nya kita salin, ada berapa, yaitu ada 5. Nah, terus number of margin-nya juga kita salin, ada 4. Objektifnya kita ganti dulu minimize, lalu OK. Nah, selanjutnya akan muncul kolom. Nah, kolom ini kita ganti yaitu dengan tabel yang telah disediakan dalam kasus tersebut. Nah, setelah kita copy semua seperti tabel kasusnya, lalu kita ke solver pada menu bar dan setelah itu akan muncul juga tabelnya result. Nah, di sini ada solution yaitu beberapa yang akan muncul, yaitu ada assessment result, marginal cost, dan assessment list. Dan berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa biaya-biaya yang dipilih untuk menghasilkan total biaya minimal di mana sudah tertera pada assessment list, yang tabel ini menunjukkan penempatan pekerjaan beserta biayanya, yaitu Dedi menjadi kasir dengan biaya 3.750, Hendri menjadi pencuci piring dengan biaya 4.100, Bayu menjadi pelayan dengan biaya 4.200, Sinta menjadi koki dengan biaya 4.350, dan Wawan menjadi dummy dengan biaya 0. Nah, pada total assessment list dapat diketahui General Manager restoran mengeluarkan biaya sebesar 16.400 atau sekitar 16.400.000 untuk para karyawan di Aroma Resto. Nah, itu tadi beberapa analisis kasus yang terjadi dan dapat kita analisis menggunakan QM-Pong dengan metode keputusan atau discussion analysis, dengan metode antrian waiting list, dan metode assessment. Sekian menganalisis kasus dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rizal Brendi Pradana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.